Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kedatangan Bill Gates untuk membahas sejumlah kerjasama dengan Indonesia. Bill Gates tiba di istana sekitar pukul 8 pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Bill Gates. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menkom DG Mutia Hafid, Menkes Budi Gunadi Saidikin, dan Menlu Sugiono. Ya, nampak Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Bill Gates di halaman istana. Dan disebutkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pendiri Microsoft Bill Gates ini berlangsung tertutup, pemirsa. Dan sebagai informasi, Bill Gates juga mendirikan Yayasan Gates Foundation yang berfokus dalam memerangi penyakit serta upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi gizi di negara-negara berkembang. Kita lihat Bill Gates menyapa sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menkom DG Mutia Hafid, serta Menkes Budi Gunadi Sadikin dan juga Menlu Sugiono. Tokoh-tokoh seperti Bill Gates mungkin lebih Pancasila dari kita mungkin. Jadi ini sesuatu yang menarik. Tadi saya bicara dengan beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta. Pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya, lintas sektor, totalnya lebih dari 28 juta. As you've heard, we mostly work in health, and when I saw that my ownership of Microsoft would be very valuable, I had to ask, what could I do that would have high impact? And I learned about disease and childhood death, and that for many problems like malnutrition or malaria or tuberculosis, there was very little money going into that, which was funded by us and governments, and has played a role in providing new vaccines to all the children in the world. And in fact, Indonesia is a great example of that because you've adopted new vaccines like rotavirus for diarrhea, pneumococcus for pneumonia. Now HPV is getting rolled out. Ya, dari istana Bill Gates bersama Presiden Prabowo Subianto menuju SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk meninjau program makan bergizi gratis. Rombongan memasuki ruangan kelas, melihat langsung dan menyapa siswa yang tengah menyantap hidangan makan bergizi gratis. Bill Gates sempat menyebut tertarik dan bersedia mendukung program makan bergizi gratis, namun belum diketahui bentuk dukungan yang akan diberikan. Ya, meskipun masih banyak kendala seperti keracunan dan masalah pembayaran, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan makan bergizi gratis atau MBG mencapai 99,99%. Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan hingga awal Mei 2025 ini mencapai 99,99%. Menurut Presiden, hingga saat ini sudah ada 3,4 juta penerima makan bergizi gratis, baik untuk anak sekolah dan ibu hamil.
Dalam laporan berkala hingga saat ini program makan bergizi gratis telah berlangsung di 1.286 titik di Indonesia dengan total penerima sebanyak 3 juta lebih. Targetnya hingga akhir Mei 2025 terdapat 4 juta penerima, di akhir Juni mencapai 6 juta. Kemudian di akhir Agustus akan mencapai 22 juta, hingga akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Untuk itu demi mencapai target tersebut, Badan Gizi Nasional membutuhkan anggaran sebesar 116,6 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Untuk itu pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar 50 triliun rupiah dari 71 triliun anggaran yang telah dimiliki. Tambahan anggaran untuk percepatan pelayanan makan bergizi gratis bagi 82,9 juta orang. Kembali bersama kami, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara yang kedapatan masih membawa kendaraan pribadi saat bekerja di hari Rabu. Sanksi tersebut berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menggunakan angkutan umum bus Transjakarta saat melaksanakan tugas dinas Rabu pagi. Ini merupakan pekan kedua kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta setiap Rabu. Pramono Anung mengatakan tak segan-segan akan memberikan sanksi kepada ASN yang kedapatan nekat membawa kendaraan di hari Rabu. Sanksi tersebut berupa penundaan bahkan pembatalan promosi jabatan. Pramono berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Saya juga dari pagi memonitor di internal balai kota, semuanya tetap masih menggunakan transportasi umum. Bahkan hari ini kan akan ada pelantikan beberapa pejabat, mereka juga berangkat maupun pulang tetap menggunakan angkutan umum. Karena saya sudah sampaikan, kalau ada yang nggak menggunakan angkutan umum maka kita batalkan jabatan. Pemirsa, Pemprov Jakarta mewajibkan para ASN bersuah foto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang pergi setiap Rabu. Dan hal ini disambut baik oleh para ASN untuk mendukung kebijakan Gubernur Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Hal ini membuat salah satu ASN Pemprov Jakarta bernama Natasha Indraswari atau Tasya menggunakan moda Transjakarta dari kediamannya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat menuju kantor Pemprov Jakarta. Tasya berangkat pada pukul 6 pagi agar bisa sampai ke kantor Pemprov Jakarta tepat pada pukul 7 pagi. Ia naik Transjakarta Koridor 1A dari Mangga Besar dan turun di halte Transjakarta Balai Kota. Saat berada di transportasi umum, Tasya harus bersuah foto, baik berangkat maupun pulang kerja. Foto itu kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme di perangkat daerah atau divisi masing-masing. Tasya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi, kemacetan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kalau aku sebagai ASN sih mendukung ya, karena dengan adanya kebijakan ini juga bisa mendorong kita semua ASN yang biasanya naik transportasi pribadi itu untuk bergeser ke transportasi publik. Kalau menurut Mbak sendiri ada kendala apa sih saat naik transportasi umum? Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Berbagai moda transportasi yang dapat digunakan ASN Pemprov Jakarta mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, KRL hingga angkutan kota. Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, dan pegawai dengan mobilitas tertentu. Dari Jakarta, Wenda Dede Rudi, iNews melaporkan.